Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mulia Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Indonesia, yang mulia Hakim Agung Bapak Dr. Samsul Marif, yang saya hormati pimpinan pengadilan tingkat banding, yang saya hormati pejabat eselon 1 Mahkamah Agung Indonesia dan eselon 2, yang saya hormati para hakim tinggi di 4 lingkungan peradilan, yang saya hormati para pimpinan pengadilan dan segenap para panitera, para wakil ketua, para panitera dan juga operator yang hadir baik secara di luar jaringan yang hadir di gedung ini maupun yang hadir secara daring. Pada kesempatan ini tadi sudah banyak sekali yang disampaikan dan saya kira juga memang sangat menarik dan kita bisa paham, menjadi lebih paham lagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai Perma 6 tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan PK di Mahkamah Agung Indonesia secara elektronik, dan mungkin beberapa hal berkaitan dengan kita melihat kembali ke belakang seperti apa sebenarnya tumbuhnya ekosistem peradilan elektronik. Nah, apabila kita lihat bahwa kita tidak lepas dari rel kita sebagai pembangunan peradilan tahun 2000, tahun 2035, 2010-2035 yang tentunya merupakan roadmap perjalanan kita supaya kita tidak lepas dari arah yang sesungguhnya ingin kita tuju. Salah satu keberhasilan pembaruan peradilan di bidang teknis dan manajemen perkara tahun 2022 adalah terbitnya regulasi yang mendorong tumbuhnya ekosistem layanan e-court. Mahkamah Agung terus menambah pembaruan ini secara elektronik, layanan daring di pengadilan, antara lain misalnya yang terakhir berupa mediasi secara elektronik melalui Perma 3 tahun 2022. Mahkamah Agung juga telah mengesahkan aturan pengajuan upaya hukum, persidangan kasasi dan PK dengan Perma 6 tahun 2022. Demikian juga layanan e-court di litigasi pada perkara perdata, perdata agama dan tun yang telah bergulir sejak tahun 2018 tanpa kita rasakan pelan tapi pasti bahwa betul-betul kita sudah sampai di mana dokumen elektronik itu tidak lagi menjadi pendukung tetapi menjadi hal yang utama. Sementara berkas on paper sekarang ini hanya menjadi pendukung. Sudah kita balik, betul-betul paradigma itu sudah terbalik. Nah, sehingga bagaimana kita menangkap pembaruan ini untuk membuka peluang yang lebih luas, salah satunya dengan meniadakan syarat persetujuan dari tergugat, misalnya seperti tadi disampaikan oleh yang mulia, dan juga beberapa peraturan Mahkamah Agung demi kepentingan penegak hukum lain, keterbukaan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan untuk beracara di pengadilan. Nah, kalau kita melihat sedikit, kita lihat perjalanan kita lini masa menuju kasasi dan PK elektronik seperti ini antara lain. Ada beberapa lahir di Perma tahun 2010 sudah kita mulai dengan upaya hukum kasasi dan PK secara elektronik. Ini merupakan buah dari pembaruan manajemen perkara. Banyak sekali pokja-pokja dibentuk dan kita betul-betul sudah mengarah kepada arah yang sesungguhnya sebagaimana dari roadmap perjalanan pembaruan peradilan kita. Artinya sejak 12 tahun yang lalu pengadilan sesungguhnya telah dikondisikan untuk siap. Suatu saat kita akan menyelenggarakan upaya hukum kasasi dan PK itu secara elektronik. Nah, mari kita mengingat kembali sedikit, misalnya tahun 2010 Mahkamah Agung ada SEMA nomor 14 tahun 2000 tentang dokumen elektronik. Kita mulai dari sana. Kemudian 2011 membuat juknis, panitera membuat juknis bagaimana syarat-syarat dari dokumen elektronik itu yang harus dipenuhi oleh panitera sebelum betul-betul lengkap mengirimkan berkas itu ke Mahkamah Agung. Karena di sini pengadilan tingkat pertama itu merupakan ujung tombak, karena dialah pengelola berkas yang akan dikirimkan ke upaya hukum.
Nah, kalau kemarin masih berupa berkas bundel, itu masih bisa kita kembalikan ketika kelihatan masih ada yang kurang. Sekarang dengan sistem elektronik yang kita kirimkan berkas elektronik yang dari waktu ke waktu kita lengkapi, mulai dari tahun 2010 itu tidak boleh lagi kita ada kurang sedikit pun. Saya pesan sekali lagi, karena di sini ada para panitera, memastikan bahwa ada quality controller sebelum berkas ini betul-betul lengkap untuk dikirim ke Mahkamah Agung. Mengapa? Karena berkas elektronik ini itu tidak menyertakan dokumen-dokumen yang memang seharusnya langsung diperiksa dengan lengkap, dan tidak lagi kita menerima berkas yang on paper. Kalau dulu kita masih dengan troli yang bertumpuk-tumpuk, tingginya bukan main, didorong itu 3 orang, 2 orang baru bisa jalan. Sekarang kita tidak memerlukan itu lagi. Nah, dan ini tidak ada pembanding. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di dalam bookmarknya itu ternyata lengkap, ternyata di dalamnya kurang, halamannya kurang, itu dia tidak akan bisa menerima sistemnya, tidak akan segera bisa pencet enter karena dia akan menolak. Nah, sekarang sudah disusun juknis itu. Mudah-mudahan saya yakin bahwa para panitera dan juga para wakil selaku pengawas koordinator pengawasan dan para pengawas bidang memastikan bahwa kita harus betul-betul memastikan berkas yang akan dikirim itu secara lengkap dan tidak ada lagi bisa dikembalikan dan sebagainya. Ya, tolong tadi sebagaimana disampaikan oleh Mulia Pak Ketua Kamar Perdata, jangan mengejar miss, jangan juga memperebutkan ace. Ya, itu 2 gadis cantik yang diperebutkan oleh pengadilan, baik itu di tempat lingkungan peradilan, saya tahu persis. Nah, makanya saya selaku panitera mengirimkan surat kepada Dirjen memastikan bahwa jangan karena 1 bulan harus dipenuhi pengiriman PO ke pengadilan, tetapi isinya banyak yang bolong. Nanti saya akan sampaikan di bawah apa dosa-dosa Bapak dan Ibu sekalian yang belum melengkapi karena mengejar miss dan memperebutkan ace tadi. Selanjutnya, nah ini komposisi RMA nomor 6 itu, ya Bapak Ibu sekalian, ini memberikan pengaturan bagaimana proses administrasi upaya hukum, kasasi dan PK itu dilakukan betul-betul oleh pengadilan tingkat pertama, dan pengaturannya bagaimana Mahkamah Agung memproses itu dengan lengkap. Ya, jadi tolong 10 bab, 13 bagian, 38 pasal dan 90 ayat ini disosialisasikan di lingkungan masing-masing. Yang tadi yang melihat Ketua Mahkamah Agung sudah menabuh genderang, ya kita harus ikut. Jangan ada yang lain, jangan ada yang berbeda. SOP sudah dibentuk, peraturannya sudah dibentuk, juknisnya sudah jelas, pasal-pasalnya sudah jelas. Nanti kita pahami betul secara detail bagaimana menggunakan sepenuhnya menggunakan berkas elektronik ini yang secara lengkap termuat dalam pasal-pasal ini. Saya tidak akan sebutkan secara detail mengingat waktu. Ada beberapa poin penting di RMA 6 ini Bapak Ibu sekalian, ya. Yang permohonan kasasi dan PK harus diajukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi pada sistem informasi pengadilan, ya, SIP. Nah, ini pemohon upaya hukum yang bukan pengguna SIP, ini yang penting yang perlu sekali diingat selalu, ya. Non pengguna SIP dapat menyatakan kasasi atau PK secara lisan dengan mendatangi pengadilan pengaji. Jadi tadi bagaimana kita berhadapan meresmikan di Pengadilan Negeri Surabaya, luar biasa. Artinya kemudahan untuk memperoleh layanan itu jelas ada mereknya masing-masing. Ya, sudah kalah itu airport di kota yang maju itu kita tepuk tangan untuk pengadilan. Ya, karena itu bagian dari bukan saja keterbukaan informasi publik, apalagi tidak ada ada elit, bukan saja kemudahan untuk memperoleh akses keterbukaan informasi khususnya manajemen perkara, tetapi juga kemudahan dan keterbukaan di dalam manajemen perkara itu sendiri. Dan berkas perkara laporan kasasi PK bundel A dan B dikirim ke Mahkamah Agung dalam bentuk elektronik, sama tinggal on paper, ya, dan dia hanya menjadi pendukung. Sekali lagi, paradigma sekarang sudah terbalik, yang elektronik adalah berkas yang sesungguhnya, sementara supportingnya hanya bundel-bundel yang masih tinggal di pengadilan tingkat pertama.
Nah, semua berkas yang upaya hukum disampaikan oleh non pengguna SIP dilakukan digitalisasi oleh petugas. Nah, ini yang memang dulu akan cepat dilakukan. Apakah kita cukup memiliki scan yang banyak pengadilan itu? Apakah kita punya printer yang canggih yang sah? Mungkin nanti putusan itu akan bolak-balik seperti di luar, tidak lagi satu halaman. Apakah? Nah, namun demikian tentunya sebagaimana tadi lini masa perjalanannya itu kita akan sampai ke sana, pembaruan peradilan akan terus bergulir sehingga dengan menandatangani surat pernyataan kelengkapan berkas perkara secara elektronik. Nah, ini dijelas. Jadi ada beberapa tahapan politik kontrol nanti mulai dari pimpinan, dari berkas bawah, kemudian juga dari masing-masing panut, kemudian juga panitra. Panitra akan memastikan bahwa berkas-berkas ini tidak ada lagi yang bolong-bolong lagi seperti berkas elektronik, berkas on paper. Kemudian pemberitahuan proses upaya hukum kepada pihak yang telah terdaftar sebagai pengguna SIP atau memiliki domisili elektronik dikirimkan secara elektronik, sedangkan bagi yang non pengguna SIP dilakukan secara langsung. Tadi sebagaimana juga yang disampaikan oleh Yang Mulia Samsul. Demikian juga pengambilan sumpah bukti. Ya, tadi memang betul ada yang disumpahkan oleh yang mempunyai kompetensi yang secara undang-undang untuk menyumpah itu, tetapi ini harus kita dari sekarang sudah kita tahu di luar kepala. Kalau menyumpah bukti itu seperti ini, siapa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan itu secara undang-undang. Kemudian prasyarat pembelakuan kasasi dan BK. Next, ini yang saya tidak akan sebutkan satu persatu. Kapan perma ini berlaku, masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentunya terhadap Perma 6 tahun 2022 ini secara eksplisit menyatakan perlu adanya SKKMA pendukung efektivitas perma ini. Kita sedang menyusun beberapa juknis, Pokja sedang bekerja. Selain itu juga perlu dibangun aplikasi yang terhubung mulai dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Aplikasi tersebut saat ini sedang dikembangkan oleh Biro Hukum dan Humas juga dengan Pokja. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Bapak dan Ibu akan lebih berani, akan lebih pasti untuk mengimplementasikan perma ini dengan dilengkapi SOP dan juga beberapa petunjuk teknis. Nah, ini adalah dokumen elektronik yang sangat penting, yang sangat vital. Ya. Kenapa? Karena ketika diterima oleh Mahkamah Agung, berkas perkara yang saudara Bapak Ibu kirimkan itu tidak ada dokumen pembandingnya. Jadi kita tidak bisa lagi melihat yang lain. Jadi sistem itu akan bekerja sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia, virtual intelligence bekerja di dalamnya. Kemudian ada yang vital dan signifikan, sangat penting, ya, harus lengkap susunannya. Jadi nanti tidak ada lagi kuping-kuping. Kalau dulu kan kita ada kuping-kuping, kalau berkas itu lengkap sekali, banyak sekali tulis ini Pak Rudi yang pernah jadi Askor, yang pernah jadi PP dan Pak Kepala Badan. Ingat bagaimana kuping-kuping itu karena sangat mengganggu, bosan melihat kuping-kuping. Sekarang sudah bookmark, tidak ada lagi. Dan sekali lagi pastikan baca dulu berkasnya, baru ketik bookmarknya seketika terlengkap dan tervalidasi oleh kepaniteraan, oleh panitia. Nah, jadi kepatuhan yang ini menjadi bagian yang penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus strictly, tidak punya pilihan lain, karena berkas ini sangat merugikan pihak, sangat merugikan kita semua apabila terjadi kelalaian karena kurangnya berkas ini. Penyelesaian berkas akan terlambat, pihak-pihak itu tidak tentu arahnya kapan berkasnya sudah selesai, apalagi sudah sampai ke Hakim Agung. Bisa jadi terjadi kesalahan di dalam hal untuk memutuskan karena berkas yang dikirim ternyata tidak sebagaimana mestinya. Nah, ini ada beberapa kepatuhan terhadap SEMA 1 2014 yang tidak boleh terjadi pada perma upaya hukum ini. Antara lain Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya bukan dosa-dosa, cuma mungkin ada beberapa. Tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Samsul Marif, memang begitu sudah luar biasa progres yang kita lakukan dari 26.000 perkara di Mahkamah Agung, yang luar biasa banyak. Kita melakukan itu dengan cukup
baik dengan panduan yang baik. Yang pertama adalah pengadilan itu tidak mengirimkan dokumen elektroniknya, masih dengan bundle. Ada yang mengirim dengan CD tapi isinya lain-lain. Ada yang isinya kalau bahasa Betawi itu bodong. Yang kedua ada, yang ke-6 kosong, yang ke-7 ada, yang ke-9 kosong. Nah, kemudian pengadilan mengirimkan dokumen elektronik namun tidak lengkap. Ya. Kemudian dokumen elektronik yang dikirim merupakan dokumen perkara lain. Salah masuk. Bapak Ibu bayangkan betapa menderitanya orang yang berperkara itu. Sudah sampai ke Mahkamah Agung, dikembalikan lagi. Kadang-kadang kita Bapak Ibu sekalian, saya melarang ya petugas saya di sekarang ada Pranata Peradilan yang telaah yang dulunya Pranata lagi untuk telepon ke pengadilan. Pak, Bapak ininya kurang, Pak Panitera, Pak Ketua Pengadilan ini tidak lengkap. Kalau diperiksa KPK, ini berhubungan satu sama lain, setidak-tidaknya menjadi saksi. Betul. Jadi saya bilang sudah pakai surat elektronik kirim ke pengadilan untuk memastikan bahwa ini dengan secara resmi kita kirimkan. Tapi tetap butuh waktu untuk melengkapi itu. Nah sekali lagi pastikan ini jangan sampai ada hal-hal yang bisa mempersulit diri kita sendiri. Kemudian dokumen elektronik yang dikirimkan berbeda dengan berkas aslinya yang berada pada bundle B. Nah itu lagi, itu ada beberapa. Kita sudah mengaudit beberapa hal yang memang selama ini masih menjadi kendala keterlambatan penyelesaian perkara itu. Lalu yang berikutnya, format dokumen elektronik tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Padahal sudah ada ketentuannya sangat jelas. Poin-poinnya, urutannya sudah sangat jelas. Nah tolong itu disosialisasikan kembali, karena akan sama nanti dengan dokumen elektronik yang Bapak Ibu kirim, cuma bentuknya saja, wujudnya saja yang berbeda. Kemudian yang terakhir, pengiriman dokumen elektronik menggunakan media di luar yang ditentukan. Jadi dia kirimlah pakai email tambahan, seperti sekarang misalnya pemberitahuan perpanjangan penahanan, misalnya permohonan untuk perpanjangan penahanan itu masih ada yang kirim pakai WA. Padahal sudah ada direktori putusan yang wadah untuk kita mengirimkan. Apalagi nanti sudah ada electronic sign. Jadi hari itu beberapa menit atau beberapa jam kemudian sudah terjawab keinginan Bapak dan Ibu untuk memperpanjang penahanan itu. Tidak ada lagi yang berlama-lama. Saya kira itu antara lain ada satu peran strategis mungkin pengadilan tingkat pertama Bapak Ibu sekalian. Peran strategisnya ini validasi adalah proses mencocokkan. Sekali lagi validasi menjadi sangat penting, menjamin dan menyatakan dokumen elektronik telah sesuai dengan yang asli dan dibuat yaitu oleh pengadilan atau dibuat oleh hakim atau pejabat pengadilan berwenang sehingga berlaku untuk memiliki kekuatan dalam proses di persidangan perkara. Nah ini jelas di dalam pasal 1 angka 9 Perma 6 tahun 2020. Karena ini kunci, ini kata kunci. Kalau sudah divalidasi betul-betul lengkap dokumen itu, maka mudah-mudahan berkas itu sampai kembali lagi ke Bapak dengan adanya putusan ya secara lengkap, itu tidak mengalami kendala. Mari kita bersama-sama memastikan itu, karena kondisi ini bukan ekspresi dari kita pesimis, tidak. Maksud saya justru menjadi pendorong untuk meningkatkan kepatuhan ini, untuk lebih mempercepat penyelesaian perkara, pelayanan publik, keterbukaan informasi di masa kini dan masa akan datang. Kunci utama adalah quality control. Sekali lagi, quality control selalu secara berjenjang pengawasan, dan juga mereka yang mempunyai kompetensi untuk memanage perkara-perkara berkas-berkas ini dari pimpinan maupun penguatan peran pengadilan untuk melakukan validasi dokumen. Sekali lagi mari kita bersama-sama terus memastikan bahwa kita sudah berada di era yang pengadilan berbasis teknologi informasi. Demikian saya kira lebih kurang saya akhiri. Mohon maaf apabila ada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hormat pada Mahkamah Agung.
Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama diskusi dan juga dilanjutkan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Rizky Esah, SH LLM, Hakim Yusisial pada Bidang Hukum dan Humas Mahkamah Agung selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilakan.